Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari-hari ini kita makin hari makin melekat. Makin hari kita makin datang menyembah Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang sangat berharga. Biarlah kita terus menjadi pribadi-pribadi, menjadi penyembah-penyembah yang membawa hati kami seutuhnya hanya bagi Dia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Bapa yang luar biasa. Izinkan setiap kami datang untuk menyembah dengan hati kami, dengan jiwa kami, bahkan dengan seluruh tubuh kami. Beracarlah Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Terlebih Engkau berfirman menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu, bawah daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu, bawah daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga,
seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Ya Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Batin ini terasa hampa tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan. Bahwa kami terus mengalir, bahkan berlabuh di dalam hangatnya kasih-Mu yang sangat besar. Sejuta rasa di jiwa Tuhan, merindukan setiap pelukan Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan apa yang kami punya. Karena tidak ada yang berharga selain pribadi-Mu ya Bapa. Biarkan kami menyembah, karena hati kami milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang ajaib. Ku sembah Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Allah yang luar biasa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory. Sejuta rasa di jiwaku, rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup setiap kami. Engkau sungguh baik Tuhan, bahkan teramat baik di dalam hidup setiap kami. Tidak ada Tuhan tempat yang lebih indah selain dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus berseru Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup setiap kami. Tuhan yang selalu kami andalkan dalam hidup ini. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, teruslah ada di dalam hidup setiap kami, memimpin hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, Roh Kudus berkarya saat ini, urapi setiap kami, bahwa kami tenggelam lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar, jiwa kami lebar-lebar untuk mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang sulit dan sukar ini Tuhan, kami perlu bimbingan Tuhan. Kami perlu penyertaan Tuhan. Kami perlu tuntunan firman-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Berbicaralah, bersabdalah Tuhan buat setiap kami, bimbing, terangi hidup ini, terangi jiwa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selalu bukan kuat gagah hamba-Mu Tuhan, tetapi sepenuhnya oleh karena Roh-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan manakala Engkau hadir di dalam hidup ini, kekuatan, spirit, keteguhan kami terima yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang jadi pelita, yang jadi terang, yang menuntun setiap langkah kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yang membawa hidup kami terus kuat di dalam Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, kalau sebentar firman-Mu akan dibentangkan Tuhan. Kami terima sabda-Mu, kami persiapkan hati, tanah hati yang terbaik. Untuk benih firman-Mu Kau taburkan di dalam hati setiap kami. Biar firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbuah, mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan. Jadi manusia yang baru Tuhan di dalam Engkau. Pikiran kami dibaharui, hati kami dibaharui, hidup kami dibaharui. Sehingga hidup kami terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat di hati kami Tuhan. Kami siap dengar sabda-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat-jemaat, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Satu sukacita yang besar kalau sampai hari ini saya dan saudara masih percaya kepada Dia, masih punya iman yang teguh kepada Tuhan. Karena orang yang beriman itulah orang-orang yang kuat hari-hari ini menjalani kehidupan ini. Tuhan katakan makin hari bukan makin lemah, tetapi makin hari makin kuat langkahnya menghadap Tuhan. Makin kuat langkahnya menjalani kehidupan. Sekalipun kehidupan ini tidak mudah saudara. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak masalah, ujian yang akan kita hadapi di depan. Karena memang firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan meluputkannya dari semuanya itu. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selama kita percaya sama Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat. Tidak pernah ada jalan tertutup, tidak pernah ada kata sulit saudara. Tetapi semuanya mungkin di dalam Tuhan.
Yang sulit jadi mudah, yang sukar jadi mudah. Jalan tertutup bisa Tuhan buka jalan. Karena Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong hidup saya dan saudara. Mungkin manusia sudah angkat tangan. Mungkin dunia berkata enggak mungkin. Mungkin dunia berkata sukar. Tetapi tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang kita sembah, percayalah saudara, Dia Allah yang besar, yang menjamin hidup saya dan saudara. Persoalan bukan menghancurkan hidup kita. Masalah, tantangan, ujian bukan membuat hidup saya menjadi terpuruk atau lemah. Tetapi justru sebaliknya saudara. Dengan adanya tantangan, dengan adanya persoalan, dengan adanya masalah, dengan adanya ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, membuat hidup ini menjadi pribadi yang kuat. Tuhan katakan dalam firman-Nya, bukan menjadi anak-anak gampangan, bukan jadi anak Tuhan yang lemah, bukan jadi anak Tuhan yang cengeng, tetapi kehidupan ini saudara, persoalan, masalah, ujian, tantangan menjadikan kita anak Tuhan menjadi pribadi yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, yang handal, yang mahir dalam menjalani kehidupan ini. Ada kata-kata yang mengatakan seorang pelaut yang handal tidak akan dihasilkan dari ombak gelombang yang tenang. Tetapi justru saudara, pelaut yang handal didapatkan saat dia mengarungi badai yang besar. Dia mampu mengendalikannya. Dia jadi pelaut yang mahir, yang handal. Dia belajar saudara. Di saat dia menghadapi badai kehidupan, dia bisa melaluinya saudara, bersama dengan Tuhan. Mari kita baca saudara, hari ini Tuhan mengatakan hidup kita, anak-anak Tuhan, itu adalah sebuah pertandingan iman. Ingat saudara, hidup anak Tuhan adalah sebuah pertandingan iman. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya tunggu saya dan saudara bisa menemukan ayat ini. Dan kita akan baca perlahan saudara. Saya percaya setiap firman yang disampaikan bisa mengingatkan hidup kita. Bisa menempelak hidup kita. Karena saya percaya firman itu adalah pedang bermata dua. Menembus jiwa dan hati saya dan saudara. Kalau sekiranya ada yang kurang, sekiranya ada kegelapan, sekiranya ada yang kurang di dalam hidup kita, Tuhan ingatkan, Tuhan beritahu. Kalau hidup ini mulai lemah, Tuhan bangkitkan, Tuhan sadarkan hidup saya dan saudara. Kita baca di dalam mulai dari ayat 24 saudara. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam kitab Korintus ini, dalam firman Tuhan dikatakan hidup anak Tuhan adalah sebuah pertandingan. Bukan sembarang pertandingan, tetapi sebuah pertandingan iman. Namanya saja pertandingan saudara, bukan santai. Bukan biasa-biasa saja. Namun seorang yang bertanding tentunya akan menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam latihan yang harus dihadapi dia setiap hari. Mungkin dia harus menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan. Sama dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, gambarkan hidup kita sebagai sebuah pertandingan. Mungkin dalam hidup ini kita akan melewati yang namanya masalah, namanya ujian,
Tidak mudah dilewati. Tetapi namanya pertandingan iman bisa dilewati kalau saya dan saudara punya iman yang teguh kepada Tuhan. Mustahil namanya orang percaya tidak punya iman, saudara. Orang percaya tidak bisa hidup tanpa iman. Karena Tuhan katakan orang percaya itu hidup karena iman. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mustahil orang benar hidup tanpa iman. Tanpa iman mati, saudara. Tanpa iman tidak berkenan sama Tuhan. Tetapi dalam pertandingan iman, milikilah iman yang kuat dan teguh di dalam hidup saya dan saudara. Masalah, pergumulan boleh ada, silih berganti, datang bertubi-tubi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi selama kita punya iman percaya kepada Tuhan, selama iman kita gak lemah, selama iman kita penuh kepada Tuhan, saudara, masalah itu akan terlampaui. Pergumulan itu akan terlewati. Masalah itu akan berubah menjadi kemuliaan Tuhan. Karena iman kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena iman kita akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh karena iman, saudara, kita bisa mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Bahkan dikatakan, saudara, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Dikatakan dalam ayat ini peserta, saudara. Tentunya dalam sebuah pertandingan kalau kita lihat, saudara, dikatakan di sini diumpamakan sebagai seorang pelari, peserta pertandingan lari, saudara. Kalau kita melihat dalam apapun sebuah pertandingan, ada yang namanya peserta, ada yang namanya penonton, saudara. Tetapi beda peserta dan penonton. Kalau penonton gak dapat hadiah. Tetapi kalau peserta dan peserta itu bisa memenangkan pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu saat ini Tuhan ingatkan hidup kita dalam pertandingan iman. Dalam kehidupan ini, saudara, jadilah kita peserta yang terus berlari fokus kepada Tuhan. Jangan jadi penonton, saudara. Kalau penonton itu bisa santai. Kalau penonton itu waktu menonton, saudara, lihat pertandingan, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa duduk, dia bisa bergurau, dia bisa bercanda, ataupun dia bisa berkomentar. Betul, saudara? Santai hidupnya. Tetapi lain dengan yang namanya peserta. Mungkin dia saking dia seriusnya, saudara, berlari peserta itu. Karena tujuannya dia hanya mendapatkan kemenangan, hanya dapatkan hadiah. Dia gak lihat, dia gak dengarkan kiri kanan, saudara. Bahkan seorang peserta lari, sebelum dia memasuki pertandingan, saudara, apa yang dia lakukan? Dia akan latihan dengan rutin. Dia akan latihan dengan disiplin. Mungkin di dalam latihan dia akan merasa mungkin berat latihannya. Mungkin dia akan merasa ada kalanya dia merasa jenuh. Ataukah dalam latihan itu setiap hari yang dilakukan bertubi-tubi, saudara, dia merasa mengalami tantangan, rintangan yang berat. Tapi justru, saudara, dengan latihan itu yang setiap hari membangun staminanya, membangun kekuatannya, saudara, untuk dia jadi peserta lari yang tangguh, saudara. Tanpa latihan yang sungguh-sungguh, tanpa latihan yang benar-benar fokus, saudara, tidak akan menghasilkan pelari yang tangguh, yang kuat, saudara.
Kakinya yang kuat dihasilkan oleh apa saudara? Setiap hari dia latihan lari. Mungkin pertama kali berapa kilometer, besoknya lebih jauh lagi, sehingga staminanya saudara semakin kuat, semakin meningkat. Begitulah dalam hidup ini saudara. Mungkin ada yang berkata, kenapa hidupku selalu ada saja masalah, tantangan, rintangan yang diberikan, yang silih berganti datang dalam hidup kita saudara. Karena masalah dalam hidup itu saudara membuat stamina roh saya dan saudara jadi kuat. Membuat iman saya dan saudara jadi standby di dalam Tuhan. Membuat iman saya jadi bangkit di dalam Tuhan. Beda saudara, waktu kita gak ada masalah dengan kita ada masalah. Mari kita renungkan sejenak saudara. Mungkin pada waktu santai gak ada apa-apa saudara, kita kurang berjaga di dalam Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita punya masalah, kita akan standby dengan Tuhan. Kita akan berjaga-jaga. Jam doa kita akan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kita berdoa, kita akan lebih intens, kita akan lebih sering saudara berdoa kepada Tuhan. Bahkan waktu berdoa, kita akan sungguh-sungguh bawa hati kita kepada Tuhan. Justru saudara, masalah itu yang membuat kita jadi dekat dengan Tuhan. Justru masalah itu yang membuat iman kita jadi bertumbuh kepada Tuhan. Ada firman mengatakan, dalam penderitaan, justru dalam penderitaan, iman itu bisa bertumbuh saudara di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus ayat 9:24 dikatakan, hidup orang benar itu bagaikan pertandingan iman. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan saudara, namanya juga pertandingan. Itu artinya apa saudara? Bertanding saudara. Kalau bertanding itu apa saudara? Ada lawannya saudara. Yang tentunya saudara dikatakan dalam firman Tuhan, peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Bukan sesama kita manusia, bukan. Tetapi apa saudara, dalam kehidupan ini masalah, pergumulan, sakit penyakit, penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara saudara. Intimidasi iblis, itu yang harus kita perangi saudara dengan iman. Oleh karena itu selama kita hidup saudara, jangan pernah ada kata menyerah. Dalam hidup ini saudara, pertandingan iman saudara, jangan lemah saudara, jangan cengeng. Tetapi kita harus jadi pribadi yang kuat. Gak mungkin yang namanya seorang yang mau bertanding, seorang yang namanya peserta lari saudara, sudah lemah duluan, sudah loyo duluan. Tetapi yang namanya dalam pertandingan, staminanya harus kuat saudara. Dia menjadi seorang yang berani saudara, bukan seorang yang lemah. Mari saudara, kalau hari-hari ini mungkin karena persoalan dalam hidup ini banyak. Mungkin dalam keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, ekonomi yang membuat mungkin hidup saya dan saudara jadi lemah. Ingat saudara, bangkit lagi hari ini. Karena saya dan saudara diperhadapkan setiap hari dalam arena pertandingan iman. Bangkit saudara, lawan kelemahan saya dan saudara dengan iman percaya kepada Tuhan. Selama iman kita jauh lebih besar dari masalah itu, kita pasti bisa mengalahkannya. Pasti kita bisa memenangkannya saudara. Enggak ada kata yang sukar. Kita harus sudah terbiasa saudara. Dulu mungkin sebelum kenal Tuhan kita jadi orang yang rapuh. Kalau ada masalah mungkin kita sudah takut duluan. Kalau ada masalah mungkin kita sudah trauma duluan. Kalau mungkin ada masalah kita sudah menjadi orang yang menderita saudara. Tetapi pada waktu kita mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin berharap sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, pikiran kita, hati kita dirubahkan oleh Tuhan. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya tantangan hidup.
Justru saat kita mengalami tantangan hidup, itu berarti kita punya kesempatan sekali lagi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita punya kesempatan sekali lagi untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Kita punya kesempatan sekali lagi untuk melihat kehebatan Tuhan. Bagaimana kita punya iman yang besar. Bagaimana kita punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tentunya firman mengatakan iman itu timbul dari pendengaran kita akan Injil Kristus. Setiap hari bacalah firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Setiap hari dengarkan firman Tuhan saudara. Dan iman itu akan tumbuh. Setelah didengarkan jangan dibiarkan, tetapi hidupi firman itu. Lakukan firman itu dalam kehidupan ini. Sehingga pada waktu saudara firman itu dilakukan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, iman kita jadi bangkit saudara. Bukan jadi iman yang mati karena kita tidak melakukan firman. Tetapi waktu kita melakukan firman, firman itu hidup saudara. Dan percaya kita makin bertambah sama Tuhan. Karena kita menghidupi firman itu saudara. Dan kalimat berikutnya, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Firman mengatakan jangan ubah fokus saya dan saudara. Banyak gangguan dalam hidup ini. Kiri, kanan, muka, belakang saudara. Teman, apapun. Jangan berubah fokus kita kepada Tuhan. Masalah, pergumulan, kehidupan, keluarga, pekerjaan. Jangan merubah fokus kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini larilah begitu rupa. Sampai saya dan saudara gak bisa melihat kehidupan ini kanan kiri, gak bisa saudara. Hanya yang bisa dilihat Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jangan lihat kiri kanan saudara. Ayo setiap kita yang mungkin imannya sudah lemah menghadapi kehidupan ini saudara. Bangkitlah saudara. Saya diingatkan saudara, kalau kita setiap kali ada seorang yang mungkin dipanggil Tuhan, ada di sebuah batu nisan, dikatakan apa saudara kata-katanya? Aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman saudara. Jadi selama hidup saudara, sebesar apapun pergumulan ini, sebesar apa masalahmu, sebesar apa penyakitmu, jangan pernah ada kata menyerah. Karena pertandingan iman itu belum berakhir. Pertandingan iman itu belum selesai saudara. Kalau selesai, kalau sudah apa saudara? Kalau sudah dipanggil Tuhan. Oleh karena itu di batu nisan dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan iman. Itu akhir dari segalanya kalau saya dan saudara sudah dipanggil Tuhan. Tetapi selama kita masih punya nafas hidup, dapat anugerah daripada Tuhan, kita hidup saudara. Berarti masih ada kesempatan. Masih ada pertolongan. Masih ada mujizat. Selama saya dan saudara masih punya iman. Selama saya dan saudara masih punya Tuhan. Ayo saudara, bangkitkan iman saya dan saudara. Jadi anak Tuhan jangan loyo. Jadi anak Tuhan jangan lemah. Jadi anak Tuhan jangan cengeng. Kita bangkit saudara di akhir zaman ini. Karena saya percaya setiap kita Tuhan sudah menciptakan dengan sebuah rencana yang dahsyat dan mulia. Tuhan tidak pernah ciptakan kita main-main saudara. Tapi ada sebuah rencana yang indah. Dari setiap pribadi lepas pribadi. Untuk menyatakan kemuliaannya. Lewat hidup kita. Lewat apa yang kita alami. Bisa menampakkan saudara. Tuhan yang luar biasa.
dalam hidup ini. Karya Tuhan yang indah dalam hidup ini. Tuhan akan bekerja sama dengan kita semuanya. Selama kita hidup jangan kehilangan iman. Kalau kita kehilangan iman, selesai sudah semuanya saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau aku datang kembali ke dalam dunia ini, akankah aku temui ada iman di bumi ini? Jangan sampai waktu Tuhan lihat hidup kita, tidak lagi didapati iman lagi saudara. Tetapi biarlah ada iman terus di dalam hati kita. Ayo bangkitkan iman saya dan saudara. Menghadapi apapun, bangkit saudara. Seperti saya ingat saudara, seperti Daud melawan Goliat saudara. Daud kecil, Goliat besar. Tetapi Daud berkata, aku datang dalam nama Yesus. Engkau datang dengan tombak. Badannya besar saudara. Tetapi aku datang dalam nama Yesus. Badan Daud kecil secara fisik. Tetapi dia bawa Tuhan. Imannya, percayanya besar kepada Tuhan. Karena imannya yang besar kepada Tuhan, dia mampu melumpuhkan Goliat yang besar. Dia mampu memenangkan pertandingan itu saudara. Ternyata dengan iman bisa mengalahkan fisik yang besar. Dengan iman saudara bisa mengalahkan kemustahilan. Dengan iman saudara, semuanya jadi mungkin. Dengan iman saudara, sekalipun Daud kecil, Goliat besar fisiknya saudara. Tetapi Daud mampu memenangkan pertandingan itu hanya dengan iman. Begitupun hidup saya dan saudara. Jangan mau kalah saudara dengan hidup ini. Dengan apapun dalam persoalan dalam hidup ini. Tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mengapa kita terus bertahan saudara? Firman mengatakan kalau orang dunia cari sesuatu harta yang fana saudara. Mungkin bertanding saudara, bertanding lebih kaya, bertanding dalam kedudukan, bertanding punya apa saudara dalam dunia ini yang lebih lagi. Tetapi Tuhan ingatkan kita bertanding dalam pertandingan iman ini bukan untuk memperoleh dunia ini saudara. Firman Tuhan mengatakan apa gunanya seorang memperoleh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya saudara. Tetapi firman mengatakan kita bertanding dalam pertandingan iman di dalam dunia ini untuk memperoleh apa saudara? Harta yang kekal, mahkota yang kekal, untuk dapat keselamatan saudara. Ingat saudara, jadi kita tidak merubah fokus hidup kita. Bukan mengejar harta, bukan mengejar kedudukan, bukan mengejar kesuksesan dunia. Tetapi kita mau mengejar perkenanan Tuhan. Kita dalam pertandingan iman ini saudara. Kita mengejar mahkota kehidupan yang kekal. Mengejar kehadiran Tuhan. Mendapatkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan katakan kuasailah dirimu. Jangan kita ikut arus dunia ini, tetapi jadilah tampil beda. Jangan mengikuti serupa dengan dunia ini, tetapi serupalah dengan Kristus. Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, bukan berarti kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah serupa dengan Kristus. Makin hari serupa dengan firman-Nya, makin hari makin dibenarkan, makin dikuduskan oleh Tuhan. Karena pencapaian kita, karena kesuksesan kita, bukan karena yang ada yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi kesuksesan kita manakala Tuhan berkenan di hati kita, manakala Tuhan berkenan akan hidup kita, manakala kita terus bisa hidup sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27,
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman bukan untuk orang lain, saudara. Firman, kebenaran firman bukan untuk orang yang di luar, tetapi latihlah hidup kita. Firman itu hidupilah, saudara. Berubahlah dahulu, baru kita bisa jadi saksi Tuhan. Firman-Nya mengatakan tidak mungkin orang buta bisa menuntun orang buta, tetapi orang yang hidup dalam terang Kristus baru bisa jadi berkat untuk orang lain. Kalau kita belum menghidupi firman, kita akan menjadi batu sandungan. Tetapi hidupilah firman itu dulu. Berubahlah dulu, saudara. Baru orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Baru hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Kuatlah dulu, baru kita bisa menguatkan orang lain. Berubahlah dulu, saudara, supaya kita bisa merubah hidup orang lain. Kecaplah kebaikan Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menolong orang lain. Dalam firman-Nya dikatakan, dulu aku hanya dengar dari kata orang saja, tetapi sekarang aku sendiri merasakannya. Kalau sudah bisa mengecap kebaikan Tuhan, kalau sudah mengecap pertolongan Tuhan, kalau sudah bisa mengecap sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup ini, saudara, baru bisa bersaksi, baru bisa bercerita kepada orang lain, dan hidup kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Mari saudara, jangan lemah saudara. Teruslah bertanding dalam pertandingan iman ini saudara. Jangan kehilangan iman, supaya kita terus berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebagai penutup firman Tuhan ini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat saudara, sebelum Tuhan memilih Daud, Tuhan berkata seperti ini saudara, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud bin Isai. Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan? Karena Daud seorang yang percaya penuh kepada Tuhan. Daud punya iman yang besar kepada Tuhan. Kenapa saudara? Buktinya pada waktu saudara, Tuhan memperhadapkan Daud dengan Goliat. Daud gak takut. Daud punya iman yang besar kepada Tuhan, sehingga dia bisa memenangkan pertempuran. Dia bisa mengalahkan Goliat dalam hidupnya. Mari saudara, apapun tantangan dalam hidup ini, apapun persoalan dalam hidup ini, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah pula pun saudara menjauh daripada Tuhan. Ingat saudara, setiap orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan akan selalu diuji oleh Tuhan, akan selalu dimurnikan oleh Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan hidupnya, tetapi sesungguhnya proses itu saudara untuk membentuk Daud, untuk membentuk setiap kita anak Tuhan jadi pribadi yang kuat di mata Tuhan. Waktu Tuhan memikirkan Daud menjadi seorang raja, dia bukan kasih mahkota kepada Daud saudara, tetapi dia memunculkan Goliat. Dia memberikan Goliat dalam hidup Daud saudara. Untuk apa saudara? Diproses hidupnya, supaya sebelum dia menjadi seorang raja, Daud menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Daud menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Daud menjadi pribadi yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi kalau kita punya iman, kita mengandalkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena iman, Daud menjadi orang yang kuat dan pada saatnya ditinggikan oleh Tuhan, dan Daud bisa jadi raja, saudara. Begitupun dalam hidup kita, apapun tantangannya, apapun persoalannya, jangan buat hidup kita lemah, tetapi membuat hidup kita makin kuat di hadapan Tuhan. Mari saudara, teruslah kuat di dalam Tuhan. Teruslah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Menangkan pertandingan iman itu. Setialah sampai akhir, karena bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Kalau saya dan saudara terus bertahan di dalam Tuhan, Tuhan katakan engkau bukan sembarang pelari, tetapi engkau merebut mahkota kehidupan, kekekalan, keselamatan yang kita sedang perjuangkan hari-hari ini, saudara. Teruslah kuat di dalam Tuhan, teruslah setia sampai akhir, menangkan pertandingan iman dengan baik, saudara. Jangan dengan buruk, tetapi dengan baik, karena engkau sudah memelihara iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan setiap kami. Kami mau terus kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau lemah. Iman kami akan terus tertuju kepadamu Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari Roh Kudus terus berbicaralah dalam hidup ini. Kami percaya ibadah ini sudah selesai. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai dalam hidup ini. Terus berbicara, tuntun hidup kami. Sehingga kami terus jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami mau terus berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, kami hadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sobat-sobat terkasih yang sudah mengikuti ibadah pada saat hari ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja penuh dalam hidup setiap kami, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang terus kuat di dalam Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati setiap sobat-sobat terkasih dimanapun berada Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat kekuatan iman yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya persekutuan kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.